Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan di dalam menjalankan kewajiban kita, yaitu berpuasa. Selanjutnya salam dan taslim kita sampaikan kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah berjuang untuk membawa umatnya dari jalan kegelapan menuju ke jalan yang terang benderang. Pada kesempatan ini saya ingin kembali menjelaskan tentang makna barakah, atau dalam bahasa Indonesia disebut berkah. Istilah berkah seringkali kita sebutkan dalam setiap kesempatan. Misalnya saudara kita mendapatkan sesuatu yang baik, kita biasanya mengucapkan semoga berkah ya. Atau misalnya kawan kita mendapatkan pekerjaan, kita juga mengucapkan semoga berkah ya. Dalam dunia santri, istilah ini sangat populer dan lumrah diucapkan bukan saja di Jawa, tapi di seluruh Indonesia sering mengucapkan dan menjalankannya. Mereka mencari berkah kemana-mana, misalkan berkunjung ke kiainya, bersama keluarganya untuk mendapatkan berkah, seperti minta didoakan agar mendapatkan keberkahan dalam hidup, minta didoakan agar ilmunya berkah, dan minta doa agar rezekinya diberkahi, dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya fenomena seperti ini bukan saja di Indonesia, tetapi di mana-mana di dunia Islam juga terjadi. Terutama di Afrika Utara, seorang yang awam suka ke rumah-rumah orang alim yang diyakini memiliki keilmuan yang sangat mumpuni untuk mendapatkan berkah dari sang alim. Saya juga yakin bahwa keyakinan tentang keberkahan ini bukan saja dalam Islam, tetapi juga dalam agama-agama lain juga meyakini tentang adanya keberkahan itu sendiri. Dalam Al-Quran, kata berkah banyak sekali ditemukan. Misalkan dalam surah As-Saffat ayat 113, Allah berfirman, wa barakna alaihi wa ala ishaq. Artinya, dan telah kami berkahi kepadanya dan kepada Nabi Ishaq alaihissalam. Kemudian dalam surah Al-Anbiya ayat 81, Allah juga berfirman, tajri bi amrihi ilal ardi allati barakna fiha. Semua berjalan atas perintahnya di bumi yang telah kami berkahi di dalamnya. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 96 Allah juga berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihi barakatun minas samai wal ard. Artinya, seandainya penduduk satu kampung beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan kepadanya keberkahan dari langit dan bumi. Dalam Al-Quran, Nabi Isa juga berdoa kepada Allah sebagaimana dalam surah Maryam ayat 31, Allah berfirman, waja'alani mubarakan aynama kuntu. Artinya, dan jadikanlah saya sebagai berkah dimanapun saya berada. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi-Nya juga merupakan sebagai berkah bagi semua alam semesta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 92 dan surah As-Sad ayat 29. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakan. Dan kitab ini kami turunkan sebagai berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang kami turunkan kepadamu ini adalah berkah. Masjid Aqsa di Palestina juga disebutkan Allah sebagai tempat yang telah diberkahi. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Isra, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Artinya yang kami telah berkahi sekitarnya agar kami dapat memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Ketika seseorang melangsungkan pernikahan, maka ucapan selamat yang kita ucapkan kepada mereka adalah barakallahu lakuma wa barik alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, ya. Semoga Allah memberkahi Anda keduanya dan saling memberkahi dan menghimpun Anda dalam kebaikan. Kata berkah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-barakah, yang artinya adalah tumbuh, berkembang, dan bertambah. Menurut bahasa, bahwa semua yang tetap dan terus ada, maka dinamakan barakah atau berkah. Menurut Ragib Al-Asfahani, bahwa yang dimaksud berkah adalah melekatnya kebaikan Tuhan pada sesuatu itu. Misalnya,
Air yang memiliki nilai melepaskan dahaga, maka itu dinamakan berkah. Karena sifat melepaskan dahaga tetap pada air itu sendiri. Kemudian ketika berkah itu ada pada yang sedikit, maka ia akan menjadi banyak. Dan jika ada pada yang banyak, maka ia akan bermanfaat. Karena itu kita sering mengatakan bahwa walaupun sedikit tapi berkah. Artinya meskipun sedikit tetapi selalu ada dan selalu cukup. Jika dia banyak, maka ia bermanfaat. Jadi kadang seseorang memiliki sesuatu yang banyak, tapi karena tidak berkah, maka hartanya itu tidak bermanfaat. Begitu juga banyak orang yang memiliki harta dan kekayaan, tetapi dihamburkan di mana-mana, tidak dibelanjakan kepada yang bermanfaat. Nah, ini juga tidak berkah. Kalau Ibnu Al-Qayyim menyebutkan bahwa yang dimaksud barakah adalah sesuatu yang menetap dan selalu ada serta terus ada. Kemudian keberkahan itu ada dalam semua sisi kehidupan. Ada hidup yang berkah, ada harta yang berkah, ada turunan yang berkah, dan ada ilmu yang berkah, ada rezeki yang berkah, dan sebaliknya. Ada harta yang tidak berkah, ada turunan yang tidak berkah, dan ada ilmu yang tidak berkah. Jika harta, turunan, rezeki, ilmu memiliki keberkahan, maka semuanya akan bermanfaat dan akan selalu ada. Dan sebaliknya, jika semua itu tidak berkah, maka akan cepat hilang dan tidak akan ada manfaatnya, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Untuk mendapatkan keberkahan itu, maka ada beberapa hal yang sejatinya kita harus selalu lakukan, yaitu selalu bertakwa kepada Allah. Karena ketakwaan adalah kunci segala-galanya. Harus selalu berdoa untuk mendapatkan keberkahan, sebagaimana Nabi berdoa untuk mendapatkan keberkahan. Memperbanyak membaca Al-Quran, tidak kikir membelanjakan hartanya di jalan Allah, tidak mengambil hak orang lain, selalu jujur dalam bermuamalah, mulai mengerjakan segala sesuatu di waktu pagi, karena Nabi menegaskan bahwa keberkahan itu ada di waktu pagi. Selalu istikharah dalam segala perkara yang sulit, rajin bersedekah dan selalu istighfar. Jika hal-hal ini kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari kita, maka insya Allah segala sesuatu yang ada pada diri kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.